Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan kembali Sirah Nabawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali ke materi Sirah Nabawiyah tentang meningkatnya frekuensi siksaan dan upaya menghabisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Manakala kaum musyrikin gagal dalam tipu muslihat mereka untuk memulangkan kaum muhajirin ke Habasyah gitu ya, mereka semakin geram, dongkol mereka, bervariasi antara satu yang lain dan yang lainnya, semakin lama semakin memuncak, dan mereka timpakan kepada kaum muslimin yang lainnya. Bahkan mereka juga menzolimi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tampak dari gerak-gerik mereka adanya keinginan untuk menghabisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka dapat menumpas habis fitnah hingga ke akar-akarnya yang selama ini mengganggu tidur mereka. Itu klaimnya mereka gitu ya, menumpas habis fitnah. Yang fitnah itu kalian gitu, kafir Quraisy yang telah mengadakan Tuhan jadi-jadian, Tuhan dari patung gitu ya. Oke. Sedangkan kaum muslimin sendiri, sebagian mereka masih tinggal di Mekah, tapi jumlahnya dikit banget. Dapat bertahannya mereka karena alasan kehormatan mereka, kedudukan mereka, orang terpandang, memiliki kekuatan, atau mendapatkan perlindungan dari Quraisy yang lebih kuat gitu ya. Meskipun demikian, mereka tetap menyembunyikan keislaman mereka, menghindari pengintaian mata-mata para tauhid sedapat mungkin. Akan tetapi sekalipun mereka sudah hati-hati dan waspada pun, mereka tetap nggak bisa lolos begitu saja dari gangguan, penghinaan, dan penganiayaan. Dalam pada itu Rasulullah SAW tetap melakukan sholat dan beribadah kepada Allah di depan mata para taghut tersebut. Beliau leluasa berdakwah baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi dan memalingkannya dari hal itu. Sebab semua itu merupakan memang tugasnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, itu menyampaikan risalah Allah semenjak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Dengan demikian sebenarnya sewaktu-waktu bisa saja kaum musyrikin menyakiti beliau bila mereka mau, sebab secara lahirnya tidak ada yang menghalangi antara mereka dan diri beliau, selain rasa malu dan segan karena adanya jaminan Abu Thalib dan rasa hormat terhadap Abu Thalib gitu ya. Sebab lainnya karena kekhawatiran mereka terhadap akibat yang fatal dari tindakan tersebut, mereka akan membuat suku Bani Hashim berkumpul untuk melawan Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian lama kelamaan perasaan takutnya mereka terhadap Abu Thalib dan juga kemudian Bani Hashim semakin pupus, nggak berpengaruh terhadap psikologis mereka. Maka mereka meremehkan akan ancaman tersebut sehingga mereka semakin menyiksa Nabi Muhammad SAW gitu ya. Oke. Terlebih lagi adalah ketika Nabi Muhammad mulai ini ya, menjelek-jelekan eksistensi berhala gitu. Oke. Di antara peristiwa-peristiwa yang dikisahkan oleh kitab-kitab As-Sunnah dan Sirah kepada kita didukung oleh bukti-bukti otentik. Oke. Ada kisah Utaibah bin Abi Lahab yang mendatangi Rasulullah SAW pada suatu hari seraya berkata, "Aku mengingkari firman Allah, wan najmi idza hawa, demi bintang yang ketika terbenam." An-Najm 1. Dan terhadap yang
Dana fatadalla, mendekat lalu bertambah dekat lagi. An-Najm 8, yaitu malaikat Jibril. Selepas mengucapkan itu, dia Utaibah bin Abi Lahab menyakiti beliau SAW, merobek bajunya, meludah ke arah wajahnya Nabi, tapi untungnya nggak kena. Ketika itu Nabi SAW mendoakan kebinasaan atasnya. Nabi SAW berdoa, "Ya Allah, kirimkanlah kepadanya seekor anjing dari anjing-anjing ciptaanmu untuk menerkamnya." Doa Nabi Muhammad SAW ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu ketika suatu hari Utaibah berpergian bersama beberapa orang Quraisy sehingga di suatu tempat di Syam bernama Az-Zarqa. Pada malam itu seekor singa mengitari ingin menerkam mereka. Melihat hal itu, Utaibah serta-merta berseloroh panik gitu ya. "Wahai saudaraku, sungguh celaka. Demi Allah, inilah pemangsaku sebagaimana yang didoakan oleh Muhammad atasku. Dia dapat membunuhku padahal sedang berada di Mekah, sedangkan aku sedang di Syam." Lalu singa itu menerkamnya di tengah kerumunan kaum tersebut, mencengkram kepalanya dan membunuhnya. Utaibah. Kisah lainnya disebutkan bahwa Uqbah bin Abi Mu'aid menginjak-injak tengkuk beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam saat beliau sallallahu alaihi wasallam sedang sujud, sehingga hampir-hampir kedua biji matanya keluar. Di antara bukti lain menunjukkan bahwa para taghut tersebut ingin membunuh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia berkata, "Aku datang saat mereka sedang berkumpul di Hijr Ismail di dekat Ka'bah. Mereka menyebut-nyebut perihal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, kita tidak pernah sampai menahan kesabaran seperti halnya kita sabar terhadap orang ini. Sungguh kita telah sabar banget terhadapnya dalam masalah yang serius." Manakala mereka dalam kondisi demikian, muncullah Rasulullah SAW dan berjalan menuju arah mereka. Lalu mereka menyalami Ar-Rukn Al-Yamani, salah satu sudut Makkah, rukun Yamani. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melewati mereka dan tawaf ke sekeliling Ka'bah. Lalu kemudian mereka menghina beliau dengan beberapa ucapan. Aku dapat mengetahui hal itu dari raut wajah Rasulullah SAW. Dikerumuni gitu ya Rasulullah SAW. Dan kemudian dihinakan. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam melewati mereka untuk kedua kalinya, mereka melakukan hal yang sama terhadapnya. Aku dapat tahu juga dari raut wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melewati mereka untuk 3 kalinya dan mereka masih melakukan hal yang sama. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti dan berkata kepada mereka, "Sudikah kalian mendengarkanku, wahai kaum Quraisy? Demi yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku datang membawakan sembelihan untuk kalian." Ucapan beliau ini membuat mereka tertegun, sehingga tak seorang pun dari mereka bergeming, seakan-akan di atas kepala mereka bertengger seekor burung. Bahkan orang yang paling kasar di antara mereka berusaha menenangkan beliau dengan sebisanya. Orang itu berkata, "Pergilah wahai Abul Qasim," yaitu Nabi Muhammad SAW. "Demi Allah, engkau bukanlah orang yang bodoh." Pada keesokan harinya mereka berkumpul lagi membicarakan perihal beliau. Lalu kemudian Nabi SAW muncul, mereka mengkerubuti lagi, mengelilingi. Aku melihat salah seorang di antara mereka mencengkram bagian leher jubah beliau, lantas Abu Bakar segera membela sambil menangis. Abu Bakar berkata, "Apakah kalian akan membunuh seseorang lantaran dia berucap, 'Rabbku adalah Allah'?" Kemudian mereka berlalu. Abdullah bin Ibnu Abar berkata, "Sungguh pemandangan itu merupakan perlakuan yang paling kasar yang pernah kulihat dilakukan oleh kaum Quraisy terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam." Demikian ringkasan kisahnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Urwah bin Az-Zubair, dia berkata, "Aku bertanya kepada Abdullah Ibnu Amr bin Al-As, beritahukanlah kepadaku tentang perlakuan yang paling kejam dilakukan oleh kaum musyrikin terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam." Lalu kemudian Abdullah Ibnu Amr menjawab, "Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sholat di Hijr Ismail dekat Ka'bah, datanglah Uqbah bin Abi Mu'aid. Lalu dia melilitkan pakaiannya ke leher beliau dan menariknya dengan kencang.
Kemudian Abu Bakar datang mencengkram pundaknya si Uqbah. Lalu kemudian mengenyahkannya, disingkirkan gitu ya dari sisi Nabi SAW seraya berkata, apakah kalian akan membunuh seseorang lantaran dia mengatakan Rabbku adalah Allah? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh dari Asma disebutkan, lantas ada orang yang berteriak datang kepada Abu Bakar seraya berkata, bergegaslah menemui sahabatmu yakni Rasulullah SAW. Lalu Abu Bakar lalu kemudian pergi ke dari sisi kami dalam keadaan rambutnya dikepang 4. Saat keluar dia berkata, apakah kalian akan membunuh seseorang lantaran dia mengatakan Rabbku adalah Allah? Lalu mereka membiarkannya dan mendatangi Abu Bakar. Lalu dia pulang dan tidaklah kami menyentuh kepang rambutnya tersebut kecuali dia mengucapkan bersama kami inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke. Nah begitu ya siksaan kaum musyrikin Quraisy Makkah yang kemudian ini ya menyakiti Nabi SAW, padahal Nabi SAW mendapatkan perlindungan dari Abu Thalib dan kemudian dari Bani Hashim. Tapi kemudian mereka sudah memudar gitu ya seiring berjalannya waktu. Begitu. Masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Di tengah suhu yang diliputi awan kezoliman dan penindasan, muncul seberkas cahaya yang menyinari jalan, yaitu masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Dia masuk Islam pada penghujung tahun ke-6 kenabian, tepatnya bulan Zulhijjah. Mengenai sebab Islamnya begini. Pada suatu hari Abu Jahal melewati Rasulullah SAW di Bukit Sofa. Lalu Abu Jahal mengganggunya dan mencaci maki beliau SAW. Rasulullah SAW diam aja, nggak bicara sedikit pun kepadanya. Lalu kemudian Abu Jahal memukul kepala beliau SAW dengan batu sehingga melukainya dan mengalirnya darah gitu ya. Selepas itu dia pulang menuju tempat kaum Quraisy dan berbincang dengan mereka di Ka'bah ya. Kala itu budak wanita Abdullah bin Jad'an berada di kediaman di atas Bukit Sofa menyaksikan kejadian tersebut. Kebetulan Hamzah pulang dari berburu menenteng busur panah. Maka serta-merta budak perempuan itu memberitahukan kepada Hamzah perihal perlakuan Abu Jahal tersebut. Hamzah ini pamannya Nabi SAW ya. Oke, menyikapi hal itu sebagai pemuda yang gagah lagi punya harga diri yang tinggi di kalangan suku Quraisy, Hamzah marah besar, langsung bergegas pergi, tidak peduli dengan orang yang menegurnya. Dia berkonsentrasi mempersiapkan segalanya bila berjumpa dengan Abu Jahal dan akan membuat perhitungan dengannya. Maka manakala dia masuk ke Masjidil Haram, dia langsung berdiri tegak di hadapan Abu Jahal dan berkata, "Hai si hina dina, engkau berani mencaci maki keponakanku, padahal aku sudah memeluk agamanya." Kemudian dia memukulinya dengan busur panah. Hamzah maksudnya memukuli Abu Jahal dengan busur panah, membuatnya luka-luka dan babak belur. Melihat hal itu sebagian orang-orang dari Bani Makhzum dari suku Abu Jahal terpancing emosinya. Melihat hal itu orang-orang dari Bani Hashim dari sukunya Hamzah nggak kalah emosi juga. Maka Abu Jahal melerai dan berkata, "Biarkan Abu Imaroh," panggilannya Hamzah, "sebab aku memang telah mencaci maki keponakannya dengan cacian yang sangat buruk." Keislamannya Hamzah pada mulanya adalah pelampiasan harga diri seseorang yang gak sudi keluarganya dihina, keponakannya gitu ya. Namun kemudian Allah membuatnya cinta terhadap Islam. Dia kemudian menjadi orang yang berpegang teguh pada Al-Urwatul Wuthqa dan menjadi kebanggaan kaum muslimin. Luar biasa ya, Hamzah bin Abdul Muthalib. Oke, kemudian ini juga kisah yang masyhur masuk Islamnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Di tengah suhu yang sama pula, seberkas cahaya yang lebih benderang dari yang pertama kembali menyinari jalan. Itulah keislamannya Umar bin Al-Khattab. Dia masuk Islam pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian. Bulan yang sama tadi ya dari Hamzah. 3 hari tepatnya setelah keislamannya Hamzah radhiyallahu anhu, Nabi SAW memang telah berdoa kepada Allah agar dia masuk Islam, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi dan mensahihkannya dari Ibnu Umar, dan hadis yang dikeluarkan oleh At-Tabrani dari Ibnu Mas'ud dan Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda,
Yang artinya, ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah seorang dari dua yang lebih engkau cintai, Umar bin Al-Khattab atau Abu Jahal bin Hisham. Ternyata yang lebih dicintai oleh Allah adalah Umar radhiyallahu anhu. Abu Jahal amit-amit gitu ya. Nah itu, bahkan dijuluki Fir'aunnya zaman Mekah gitu ya, Fir'aunnya Mekah. Ketika perang Badar. Oke, setelah meneliti secara cermat seluruh riwayat yang mengisahkan keislamannya, oke, beginilah kisahnya. Tapi kita harus tahu dulu nih masa dahulunya Umar radhiyallahu anhu. Nah, Umar radhiyallahu anhu dikenal sebagai seorang yang temperamental, pemarah gitu ya, memiliki harga diri yang tinggi. Sangat banyak kaum muslimin merasakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap mereka. Sebenarnya telah terjadi pertentangan batin dalam dirinya. Di satu sisi dia menghormati adat yang telah dibuat oleh nenek moyangnya. Sisi lain dia kagum juga sih. Kok bisa gitu ya? Ini kaum muslimin ini punya mental baja menghadapi berbagai cobaan demi menjaga akidah mereka. Sisi yang lainnya adalah timbulnya keraguan dalam dirinya. Sementara sebagai seorang yang pandai, dia beranggapan bahwa yang diseru oleh Islam ini bisa aja lebih agung dan suci, lebih suci daripada agama selainnya. Oleh karena itu dia memberontak, langsung berteriak lantang. Oke. Lalu kemudian kisahnya begini, ringkasan kisah keislamannya yang sudah disinkronkan. Bermula dari tindakannya pada suatu malam, dia bermalam di luar rumahnya, pergi menuju Masjidil Haram, masuk ke dalam tirai Ka'bah. Saat itu Nabi SAW tengah berdiri melakukan sholat membaca surat Al-Haqqah. Oh, jadi Umar ini ngumpet gitu ya, bersembunyi di Ka'bah. Tapi kemudian Nabi SAW lagi berdiri melakukan sholat dan membaca surat Al-Haqqah. Pemandangan ini dimanfaatkan oleh Umar untuk mendengarkannya dengan khusyuk sehingga membuatnya terkesan dengan susunannya. Lalu Umar berkata, aku berkata kepada diriku, demi Allah, benar dia ini tukang syair sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy. Lalu Nabi SAW membaca ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu laqaulu rasulin karim, wa ma huwa biqauli syair, qalilan ma tu'minun. Al-Haqqah 44:1. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu yang Allah turunkan kepada Rasul yang mulia. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang syair. Sedikit sekali kalian beriman kepadanya. Lantas aku berkata kepada diriku, kalau begitu dia adalah tukang tenung. Lalu beliau meneruskan bacaan yang artinya, dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kalian mengambil pelajaran darinya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb semesta alam. Hingga akhir surat itu, Al-Haqqah, ketika itu Islam memasuki relung hatiku. Umar gitu ya. Inilah awal benih Islam yang memasuki relung hati Umar bin Al-Khattab. Tetapi kulit luar sentimental jahiliyah dan fanatisme terhadap tradisi serta kebanggaan akan nenek moyang justru mengalahkan otak hakikat yang dibisikkan oleh hatinya. Sehingga dia tetap bersikeras melawan Islam tanpa menghiraukan perasaannya itu. Perasaan gundah gulana gitu ya, galau. Ini kayaknya agama yang benar juga nih. Bisa jadi gitu ya, kata hatinya Umar bin Al-Khattab. Gitu. Di antara bukti nyata kekerasan wataknya dan rasa permusuhan yang sudah di luar batas terhadap Rasulullah SAW adalah pada saat suatu hari dia keluar sambil menghunus pedang untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Ketika itu dia bertemu dengan Nuaim bin Abdullah An-Nahan Al-Adawi. Ada riwayat lain mengatakan seseorang dari suku Bani Zuhrah atau seseorang dari suku Makhzum. Orang tersebut bertanya, mau kemana wahai Umar? Lalu Umar menjawab, ingin membunuh Muhammad. Lalu orang itu bertanya lagi, kalau Muhammad engkau bunuh, bagaimana engkau akan merasa aman dari kejaran Bani Hashim dan Bani Zuhrah? Umar menjawab, aku rasa engkau sudah menjadi penganut agama baru dan telah keluar dari agamamu. Diancam gitu orangnya. Orang itu berkata kepadanya, Umar, maukah aku tunjukkan sesuatu kepadamu yang lebih mengejutkan lagi?
Sesungguhnya adik perempuan dan iparmu juga telah menjadi penganut agama baru, meninggalkan agama yang sekarang engkau peluk. Mendengar hal itu Umar pun marah gitu ya. Segera berangkat mencari keduanya itu, adiknya dan iparnya. Saat dia menjumpai mereka, di sana dia dapati Khabbab bin Al-Arat membawa sohifa lembaran Al-Quran, bertuliskan surat Toha, membacakan untuk keduanya, adiknya Umar dan suaminya gitu ya. Sebab dia secara rutin, sudah rutin mendatangi mereka berdua membacakan Al-Quran. Lalu kemudian Khabbab mendengar langkah Umar, dia pun bersembunyi di belakang rumah, sedangkan adik perempuan menutupi sohifah lembaran-lembaran tersebut. Ketika mendekati rumah, Umar mendengar Khabbab membacakan ayat untuk mereka berdua. Udah nguping dulu ya. Karenanya saat masuk dia langsung bertanya, apa gerangan suara bisik-bisik yang aku dengar dari kalian? Lalu kemudian adik dan iparnya Umar menjawab, nggak ada apapun. Hanya sekedar perbincangan di antara kami. Lalu kemudian Umar berkata lagi, nampaknya kalian berdua sudah menjadi penganut agama baru. Lalu kemudian iparnya berkata, wahai Umar, bagaimana pendapatmu kalau kebenaran itu berada pada selain agamamu? Wah, ini ya. Lalu kemudian Umar marah besar gitu ya, mendengar hal itu, langsung lompat ke arah iparnya tersebut, menginjak-injaknya dengan keras. Lalu kemudian adik perempuannya datang dan mengangkat suaminya menjauh dari Umar. Lalu kemudian justru adiknya ini ditampar oleh Umar sehingga darah mengalir dari wajahnya. Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan bahwa dia memukulnya sehingga membuatnya terluka dan memar. Adik perempuannya berkata dengan penuh kemarahan, wahai Umar, jika kebenaran ada pada selain agamamu, maka aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah gitu ya. Manakala Umar merasa putus asa dan menyaksikan kondisi adiknya yang berdarah, dia menyesal dan merasa malu. Lalu berkata, berilah tulisan yang ada di tangan kalian tersebut kepadaku agar aku dapat membacanya. Lalu kemudian saudaranya itu berkata, adiknya gitu ya, sesungguhnya engkau itu najis dan tidak boleh menyentuhnya melainkan orang yang mandi dan orang-orang yang suci. Bangkit dan mandilah dulu. Kemudian Umar pun bangkit dan mandi, lalu mengambil tulisan tersebut dan membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Umar bergumam, sungguh nama-nama yang baik dan suci. Kemudian dia melanjutkan membaca surat Toha tersebut hingga pada firman Allah Subhanahu wa taala. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Toha 14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Lalu kemudian dia bergumam lagi, alangkah indah dan mulianya kalam ini. Kalau begitu tolong bawa aku ke hadapan Muhammad. Saat Khabbab mendengar ucapan Umar, dia keluar dari persembunyiannya dan berkata, wahai Umar, bergembiralah, karena sesungguhnya aku berharap engkaulah yang dimaksud dalam doa Rasulullah SAW pada malam Kamis. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah seorang dari dua orang yang paling engkau cintai, Umar bin Al-Khattab atau Abu Jahal bin Hisham. Sementara Rasulullah SAW saat itu berada di rumah yang terletak di kaki bukit Sofa. Umar mengambil pedangnya seraya menghunusnya, lalu berangkat hingga tiba di rumah tempat beliau SAW berada tersebut. Dia mengetuk pintu, lalu seorang penjaga pintu mengintip dari celah-celah pintu tersebut, melihatnya menghunus pedang. Penjaga tersebut kemudian melaporkan hal itu kepada Rasulullah SAW. Para sahabat yang bersiaga penuh mengantisipasinya, gitu. Dan mungkin seraya ketakutan kali ya. Lalu kemudian Hamzah pun jadi ini gitu ya, jadi datang juga tuh ke tempat penjaga. Ada apa gerangan dengan kalian? Mereka menjawab, Umar, gitu. Lalu kemudian Hamzah pun berkata, lalu kenapa? Ada apa dengan Umar? Bukakan pintu untuknya. Jika dia datang dengan niat baik, kita akan membantunya. Kalau dia datang dengan niat jahat, kita akan membunuhnya dengan pedangnya sendiri.
Saat itu Rasulullah SAW masih berada di dalam rumah menerima wahyu. Maka beliau pun keluar menyongsongnya, menjumpainya di bilik. Beliau mencengkram kerah baju dan gagang pedangnya Umar, lalu menariknya dan keras seraya berkata, "Tidakkah engkau berhenti dari tindakanmu, wahai Umar, hingga Allah menghinakanmu dan menimpakan bencana kepadamu, sebagaimana yang terjadi terhadap Al-Walid bin Al-Mughirah? Ya Allah, inilah Umar bin Al-Khattab, ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar bin Al-Khattab." Maka Umar berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan engkau adalah utusan Allah. Dengan demikian dia telah masuk Islam dan disambut dengan pekikan takbir oleh penghuni rumah sehingga terdengar oleh orang-orang yang berada di Masjidil Haram. Umar radhiyallahu anhu merupakan sosok yang memiliki harga diri yang tinggi dan keinginan yang tidak dapat dicegah. Oleh karena itulah keislamannya menimbulkan goncangan luar biasa di kalangan kaum musyrikin dan membuat mereka semakin merasa terhina dan dipermalukan. Sementara bagi muslimin itu menambahkan izzah, kemuliaan, dan kegembiraan luar biasa. Nanti ini bisa dikatakan comebacknya Islam gitu ya, dengan berislamnya Hamzah dan juga Umar. Ini luar biasa. Nanti selengkapnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya gitu ya. Apa yang menjadikan Islam lebih mulia lagi gitu ya, dengan berislamnya Hamzah dan juga Umar. Oke, untuk saat ini kita sampai situ dulu. Kita bacakan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.